Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, Leo? Ketemu lagi ya sama Leo. Oke, sekarang kita masuk untuk readingan di Januari 2025. Nggak terasa ya. Waktu begitu cepat berlalu dan udah ganti tahun aja nih. Oke, Lur, ini general ya sifatnya. Ini adalah pembacaan secara umum atau general reading. Kayak biasa ya, pahami kata-kata umum. Oke, Leo. Leo. Ini akan panjang durasinya dan juga banyak hal yang harus kusampaikan untuk Leo di sini. Semoga banyak kabar baik, amin. Oh ya, gimana? Dahsyat kan 2024? Setuju nggak kalau 2024 adalah perjalanan yang luar biasa, dahsyat banget, Bro. Wow, ya nggak? Jujur ya, saya sendiri pun pengen cepet tuh lewatin 2024 itu. Karena situasinya dari Januari sampai ke Desember ya. Di awal tahun Januari 2024 udah badainya mantap. Di Desembernya 2024 badainya pun luar biasa. Kita lihat ya di Januarinya gimana. Ngerasain kan ombak yang luar biasa di 2024. Cuman itu tadi yang perlu kita ingat adalah apapun yang sudah kita lewati, yang kita lalui ya 2024, sepanjang 2024 ya kita harus ibaratnya jadikan sebuah pembelajaran yang berharga. Ya, 2024 banyak banget hal-hal yang membuat kita memberikan arti dalam hidup ini, menjadikan kita jauh lebih dewasa sampai hari ini ya. Oke, Leo. Oh, Leo. Wow. Oke. Saya tegasin dulu ya untuk mungkin ada yang baru-baru mampir di sini. Ini video akan berdurasi panjang dan video ini akan berisi saran nasihat ya. Banyak nih nasihat-nasihat yang akan kusampaikan di sini. Tidak hanya membacakan situasimu saja, keadaanmu saja, cuman akan banyak nasihat di sini karena ada situasi yang harus kamu pahami dan ini sensitif ya. Saya akan coba bahas pelan-pelan di sini karena jujur ya ada hal-hal di Januari ini, ada hal yang harus benar-benar kamu waspadai. Ini benar-benar serius ya, artinya udahlah kita nggak usah bicara yang baik-baik lah, semua manusia pasti ingin yang baik gitu loh. Cuman saya coba nanti untuk ungkapkan ya, sesuatu yang berbahaya ini apa sih dan kamu harus menghindarinya bagaimana gitu loh, Lur. Oke, kita akan mulai di sini. Saya akan bahas dulu secara mendasar ya untuk masalah keuangan kamu dulu deh. Januari 2024. Jujur saya belak-belakan. Nanti dirasakan sendiri ya. Saya di sini tidak memberikan janji-janji apapun ya. Saya coba untuk haluskan lagi apapun yang disampaikan di sini. Januari kamu lihat sendiri nantinya ya. Ingat Leo, sesulit apapun kondisi perjalananmu di Januari ya, apapun nih keadaan, apapun masalahmu nih yang akan kamu lewati nanti, ingat rezekimu selalu ada. Jujur ya, kalau bicara tentang rezeki, Leo Januari enak rezekinya, artinya enak tuh ada aja gitu. Ibaratnya sesulit apapun kamu tuh ada aja jalannya nanti. Oke, artinya ketika kamu menghadapi apapun nanti situasi di Januari ini, ya kamu harus punya keyakinan gitu loh. Dia dirimu sendiri juga harus punya mindset di sini, harus punya pikiran yang positif juga. Itu penting gitu loh. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu sebenarnya menarik energi di luar sana. Makanya terkadang kalau kita ngerenung nih, oh iya ya, apa yang kupikirin kok terjadi ya? Itu ada loh momen-momen kayak gitu. Apa yang kurasakan kok beneran terjadi ya? Kenapa bisa begitu? Ya karena manusia itu kan menyatu dengan energi alam.
Ya, apa sih yang disebut alam semesta? Kamu tahu nggak semesta itu apa? Diri sendiri, manusia itu loh. Ya, kalau pepohonan, hutan, bumi itu jagat raya. Kalau manusia di seluruh aspek dalam diri manusia ya, seluruh loh ya, dari seluruh aspek dalam diri manusia yang terlihat sampai yang tak terlihat itu yang disebut semesta. Jadi ya jangan heran kalau kita mikirin sesuatu bisa terjadi, ya bisa gitu ya, apalagi ngerti kuncinya, ngerti caranya. Jadi di perjalananmu di sini kamu harus lebih positive thinking ya gitu. Kemudian banyak nih kesempatan sebenarnya untuk Leo, untuk istilahnya nambah rezeki kamu itu ada nanti jalan-jalannya. Ya asal kembali ke orangnya lagi sih ya. Kembali ke orangnya lagi, seberapa kreatif orang itu, seberapa aktif, seberapa semangat manusia itu sendiri. Ya kalau orang yang dikit-dikit ngelah ngeluh, harapannya tinggi, harapannya besar, ya terus nggak ada pergerakan pula, cuman bisa memikir, mikir, gerak juga enggak. Aduh, nggak ngerti saya mah. Error tuh orang kayak gitu ya. Ya kalau kamu punya impian, kamu punya harapan, kamu punya keinginan, ya bergeraklah gitu loh. Mencari apa yang harus kita cari ya, pertama ya pasti ilmu. Kemudian setelah kamu mempelajari segala sesuatu hal, bergerak praktekin gitu loh. Januari nothing is possible. Tidak ada yang mustahil sebenarnya. Apapun itu bisa kamu capai di Januari ini. Cuman itu tadi balik ke orangnya loh ya. Kemudian perjalanan kamu di sini jika untuk masalah keuangan ada momen baik ya, saya nggak tahu ya. Semoga ini hanya tidak semua dari Leo, ini hanya bagian kecil dari Leo, beberapa orang-orang Leo aja di sini yang apa ya, di sini lebih kayak masalah hutang ya. Ada yang akan membayar hutangmu di sini, gitu. Misalkan nih kamu kasih pinjam ke orang, itu ada nanti yang akan membayar hutangmu. Ya, tapi ingat tidak semua dari Leo. Ini hanya beberapa. Saya nggak tahu energi Leo yang mana ini gitu. Nah, kemudian di Januari nanti dilihat sendiri. Sebenarnya banyak peluang-peluang. Ya, peluang ini bisa terlihat, bisa tidak terlihat. Artinya terlihat adalah mungkin dapat kabar dari teman, dari media atau apapun itulah. Ya, peluang gitu. Yang terlihat oleh mata secara langsung. Yang tidak terlihat oleh mata adalah peluang melalui diri sendiri atau diri kita, yaitu melalui spontanitas, ide, akal. Ya, itu ada nanti. Tergantung nanti dari pribadi masing-masing bagaimana mengolah itu semua. Karena sesuatu itu harus kita olah dulu nantinya. Ya, kayak gitu. Jadi keuangan kamu di sini sebenarnya ada yang akan naik ya, tapi tidak semua. Ingat, nggak semua dari Leo, hanya beberapa aja dari Leo yang akan naik di sini. Ya kembali ke orangnya tadi sih. Kalau orangnya cekatan, orangnya aktif, semangat, nggak gampang ngeluh lah. Ya pikirannya selalu positif. Ya insya Allah rezekinya tuh enak. Kalau bicara rezeki, insya Allah dari semua Leo enak sih. Artinya jalannya ada aja sih gitu loh. Ya, penting kamu Januari banyak-banyak bergerak lah. Jangan ibarat cuman mikir, gerak juga enggak. Aduh, tolol namanya. Ya, kamu harus cepet, ibaratnya banyakin pergerakan, bergeraklah gitu loh. Ya. Nah, kemudian di sini ada juga nanti sebagian di antara kamu ya. Ini tidak semua. Saya ngerasakan di sini ada di antara Leo itu yang akan diajak temannya kerja ya. Ini bisa jadi diajak kerja, bisa jadi kayak diajak usaha bareng, kayak gitu. Atau mungkin diajak investasi atau apa. Hal-hal baik ya. Nggak tahu sih Leo, energimu di sini banyak loh hal baiknya. Cuma nanti direnungin sendiri-sendiri loh ya. Nanti diresapin sendiri-sendiri karena situasi ini menyesuaikan gitu. Kayak gitu. Ini saya bahas dulu yang enak-enak dulu ya. Nanti ya, yang nggak enaknya juga akan saya bahas di sini.
Untuk masalah karir di sini, ya itu tadi Leo sebenarnya ya Leo ini bisa naik loh masalah karir. Ada kenaikan secara karir ya, mungkin ada bonus juga ya di sini. Mungkin dari bos kamu ngelihat kamu kinerjanya bagus, ya itu ada bonus. Ada ya untuk dijajan lah mungkin ya. Lumayan deh, semoga aja ya, amin gitu. Tapi balik lagi, kalau orang yang malas-malasan nih jangan mimpi lah ya. Makanya ya kalau kerja totalitas gitu. Hmm. Kemudian di sini untuk teman-teman yang mungkin di bagian-bagian perusahaan-perusahaan yang lumayan, atau mungkin kamu di situasi dalam posisi-posisi tertentu lah, jabatan ya, orang-orang yang punya jabatan di sini. Nah ini kita bicara tentang karir dulu. Untuk saya bahas untuk teman-teman yang punya posisi jabatan di sini dalam instansi apapun ya, bisa pemerintahan, bisa perusahaan, bisa apapun itu. Maaf ya, di sini ada yang mau menjatuhkanmu di sini, menjatuhkan karirmu dengan berbagai cara, termasuk cara yang tidak sehat, gitu. Cara yang gimana ya, ini yang agak sulit nih sebenarnya. Karena ini kalau jadi tolong ya, nanti tolong dipahami benar-benar, jangan sampai apa yang gue sampaikan ini menjadikan terjebak dalam logika mistika lagi, enggak ya. Gini, ini ada nanti situasi orang-orang itu yang akan mencoba untuk merusak semu secara mental ya, ini menjatuhkan Leo. Untuk orang-orang yang saya sebutkan tadi, ini akan berusaha nih ya menjatuhkanmu secara mental. Kemudian isu ya, masalah isu-isu yang bisa jadi akan tersebar di sini, sesuatu yang tidak nyata tentangmu gitu. Makanya kamu harus lebih waspada banget di sini, kayak gitu loh ya. uh, dan juga ada energi yang tidak baik di sini, energi gelap ya, energi gelap. Kalau saya pribadi, saya hanya percaya dengan adanya sihir ya, saya hanya percaya dengan adanya sihir. Selain dari itu saya tidak yakin nih lor. Karena apa? Kalau selain dari itu kita yakin nih, kita akan terjebak dalam logika mistika ya. Mungkin sampai hari ini mungkin ada yang masih kayak gitu. Jadi pesannya itu adalah kita harus menjadi orang yang dalam posisi di tengah. Kita nggak boleh ke kanan, nggak boleh terlalu ke kiri gitu loh. Artinya mungkin sudah familiar banget lah ya, bahasa santet, guna-guna ya, dan lain sebagainya untuk menghancurkan segala macam situasi orang ya. Mungkin cerita-cerita di luar sana yang bla bla bla. Ada yang mempercaya, ada juga tidak. Kalau saya pribadi lebih kepada rasional dan logika. Saya akan kedepankan dulu namanya logika. Ya, tidak bisa kita harus mengkaitkan semuanya dengan hal-hal yang seperti itu, nggak bisa lur. Ya. Karena itu sangat berbahaya. Bahayanya apa? Kita akan terperangkap dalam logika mistika itu tadi. Ya, yang bahayanya itu tadi di situ. Ya. Makanya saya akan bahas di sini sangat sangat pelan gitu loh. Nah, mengenai sihir, kalau saya pribadi sih meyakini itu ada ya, karena di Alkitab sendiri, maksudnya di agama Islam sendiri ya, di Al-Quran itu memang ada tertulis itu. Akan tetapi kan hal itu bukanlah untuk kita harus takut banget sih, enggak. Kan juga di situ juga sudah ada doanya, gitu loh. Ya, dan di Al-Quran juga tertulis di situ adalah tipu daya setan. Artinya kalau misalnya nih nanti ya kedepannya ya, untuk teman-teman, kalau ada nanti yang ngomong, entah itu teman kamu, entah itu siapa, misalnya nih dia berkata, jangan-jangan kamu kena sihir nih, contohnya gitu. Kamu kena guna-guna nih, kamu gini, kamu begitu. Mungkin misalnya satu ya, tolong jangan langsung kamu dengerin, jangan langsung kamu ambil. Ya, saya coba untuk jelaskan situasi ini, jujur sulit. Masalah ini saya jelaskan cukup sulit gitu. Sorry, di sini bukannya bawa-bawa agama atau nama Al-Quran, enggak. Ya, enggak ada kayak gitu. Karena di sini ini hanya sebagai rantaran, hanya perantara. Kertas-kertas ini tuh hanya perantara semua. Ini hanya media atau sarana doang gitu. Jadi kalau ada orang yang terlalu fanatik di sini, ya nggak usah ditonton videonya gitu loh. Ya, saya coba untuk kupas sedalam-dalamnya. Saya coba untuk sampaikan hal-hal yang
kemungkinan akan membahayakan gitu loh. Ini saya bicara serius untuk Leo saat ini sih. Ya. Jadi perkara yang saya jelaskan ini tidak hanya tentang karir saja. Tentang hal lain pun juga nantinya. Paham ya? Jadi di situ lur. Nah, terus bagaimana cara menghindari ini semua? Ya satu, ya logika, oke? Pikirannya harus rasional, positive thinking, oke? Jelas nih. Secara dalam diri kita kayak gitu, ya. Yang selanjutnya, kita harus mendekatkan diri sama Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini, ya sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Itu. Di sini keimananmu akan diuji nih masalah kayak gini. Ya. Ketika logika kamu kuat ditambah dengan keimanan kamu, keyakinan kamu dengan Sang Pencipta itu kuat, insya Allah hal-hal yang sifatnya seperti ini, ya bahasa sihir dan lain sebagainya, insya Allah nggak akan, ya nggak ada. Kita harus berlogika jelas di sini, paham ya? Kayak gitu. Saya khawatirnya kayak gini loh, lor. Karena di sini saya ngerasain itu tadi. Ini bisa tentang dirimu sendiri atau mungkin informasi dari orang lain. Saya khawatirnya dirimu itu nanti dikit-dikit mengkaitkan dengan hal-hal yang sifatnya notabene gaib lah, guna-guna dan sebagainya. Ini dalam hal apapun, ya, mau bidang usaha kayak karir atau yang lain lah, atau percintaan mungkin. Tolong jangan sampai, kalau bisa positive thinking lah di sini ya. Jangan sampai terjebak dalam hal-hal atau pikiran kita sendiri gitu. Kalaupun nanti ada yang ngomong kamu begini karena diguna-guna, karena ini, karena itu, aduh please tolong janganlah langsung diambil hati gitu aja. Jangan langsung kamu telan mentah-mentah segala informasi. Ya, ini serius loh, lor. Paham ya? Semoga aja paham sih. Oke, kita lanjutkan lagi ya di sini untuk Leo. Jadi sebenarnya kondisi kamu tuh baik-baik saja selama kita bisa menjaga pikiran, perasaan, ya. Dia menjaga diri kita sendiri. Kamu butuh yang namanya keseimbangan, kamu butuh kestabilan, kayak gitu. Oke, saya ulas lagi sedikit di sini mengenai karir tadi. Jadi kembali ke pribadi masing-masing ya. Saranku sih kamu fokusin dengan tujuan kamu ya di sini untuk masalah pekerjaan. Ingat, kamu fokus dengan tujuan kamu ya. Contoh nih untuk teman-teman mungkin yang di luar negeri, tujuanmu apa ke jauh-jauh ke sana, kamu fokusin ke situ. Jangan sampai pikiran gampang ke distract tentang inilah, tentang itulah, tentang ini. No. Usahakan di Januari belajar untuk fokus. Kalau misalkan kamu mau benar-benar berkarir di sini, insya Allah kamu bisa jadi gitu loh ya, sesuai dengan apa yang kamu tuju. Tapi itu tadi, kadang kan pikiran kita sendiri ya yang kesana, yang kesini, kesana kesini. Nah itu tugas kamu mengendalikan itu semua ya. Jadi untuk masalah karir sih seperti itu. Kemudian memang nanti ada momen di mana beberapa dari Leo ini akan mencoba untuk bertahan ya menghadapi berbagai macam badai. Ya di sini sih menurutku sih bukan sesuatu yang harus kita takuti banget sih, enggak ya. Yang jelas sih mungkin di Januari ini untuk Leo ya, sebisa mungkin kamu tutup telinga aja sih ya, karena saya ngerasain banyak nih nanti desas-desus atau mungkin isu atau mungkin kata-kata dari orang-orang di sekitar kamu gitu yang kurang nyaman lah gitu. Ya saranku itu tadi, jangan sampailah gampang kepancing emosi ya. Dan di Januari ini pun hampir rata-rata Leo itu seperti kayak lebih santai sih energimu ya di sini. Dari orang-orang Leo-nya pun lebih kayak santai. Jadi lebih mendewasa lah di Januari ya. Energimu tuh seperti itu. Kalau sebelum-sebelumnya kan mungkin ya sering saya bantai ya, artinya sering saya tekan banget, ibaratnya kalau gampang emosi saya oceh-ocehin lah di situ gitu loh. Cuman di sini energi kamu lebih cenderung stabil sih untuk Leo-nya sendiri ya. Lebih enak gitu loh sebenarnya. Dan di Januari ini pun juga sebagian di antara kamu kayak yaudahlah,
yang sudah kok begitu-begitu. Jadi lebih kayak netralin diri. Itu bagus sih kalau bisa nanti dipertahanin ya. Begitu. Nah, kemudian di sini Leo, untuk kamu di Januari, untuk kamu yang single, ini, ntar tak minum dulu deh. Oke, jadi untuk Leo single, hati-hati ya. Saya ngerasa ini di Januari ada yang bucin nantinya. Ini bahaya. Ya bahaya sih, karena apa? Bucin, kalau bucinnya terlalu parah, itu kan bisa dikatakan seperti cinta buta ya. Kalau udah cinta buta itu, wow, udah bahaya banget sih gitu. Ibaratnya apapun itu akan direlakan, apapun akan dikasih di sini. Ini yang perlu kamu waspadai. Sorry, saya bukan nakut-nakutin, enggak. Kalau kamu dengar ini, jadi kamu bisa tertanam dalam pikiran kamu, wah, aku nggak boleh nih terlalu dalam mencintai seseorang. Gitu, yang dikhawatirkan kamu over nanti, kamu nggak bisa kendalikan perasaanmu. Ya, mungkin ada yang sudah kerasa di sini, gitu loh, sampai kebayang-bayang terus sama manusia itu, gitu. Ya, nah, nggak. Oke, saya bahas dulu gini deh. Untuk kamu Leo, kalau ada nih kamu ketika dengerin video ini, sampai hari ini, sampai detik ini, kamu sulit minta ampun melupakan dia. Ya, entah kenapa, pejam mata dikit ada wajah dia. Kemana-mana keinget dia. Kalau ada nih, ya, saya coba untuk kasih solusi ya masalah itu. Kalau ada kamu dalam posisi yang gue sebutkan ini, saya coba kasih solusi dulu ya. Satu nih, nanti kalau bisa setelah selesai kamu sembahyang atau sholat ya, kamu kirimkan Al-Fatihah kepada seseorang tersebut ya. Kemudian kamu berdoa sama Gusti Allah, ya Allah, hambamu minta jauhkanlah dia, hilangkanlah dia dari alam pikiranku ya. Setelah kamu kirim Al-Fatihah itu tadi, coba deh ya, insya Allah nanti dirasakan sendiri ya. Tapi ingat, semua itu butuh proses, nggak bisa instan. Jadi pelan-pelan nih. Itu yang bahayanya batin kita tuh kayak gitu. Bahayanya perasaan tuh seperti itu. Kalau sampai berlebihan bisa stres banget. Itu bahkan banyak kan berita-berita di luar sana, orang yang mengakhiri kehidupannya hanya karena cinta. Banyak kan, mungkin pernah dengar. Ya mungkin pernah ngeliat juga. Ya kayak gitu. Cinta itu something yang wow banget sih kalau kita nggak bisa kendalikan ya. Nah, kayak gitu, Lur. Kemudian di sini, apabila nanti misalnya di antara kamu yang single ya, ketemu seseorang, ya ini nanti banyak yang deket nih, yang deketin Leo nih banyak yang mencoba untuk berkenalan lah ya gitulah, pokoknya mencoba untuk deketin kamu lah, yang jelas nanti dirasakan sendiri cukup banyak di sini kalau aku rasain ya. Ya mungkin sudah ada yang ngerasain di sini. Ada yang mencoba mendekatimu. Cuman gini deh, saya mau kasih pesan aja. Apabila nanti kamu merasakan situasi yang janggalnya itu, ya logikanya gini deh. Mungkin baru kenal hitungan jam, mungkin baru kenal sehari 2 hari atau mungkin 3 hari lah ya. Terus tiba-tiba kamu punya perasaan tuh kayak dalam sama seseorang itu. Aneh kan, logika aja sih. Kalau misalnya ada ya kamu ngerasain situasi yang seperti itu, kamu harus cepet-cepet sadar. Ya, cepet-cepet sadar gitu. Saya khawatir aja seorang itu punya ilmu gelap yang nggak baik. Paham ya? Itu. Nah, kemudian di sini Leo, itu tadi sih di Januari ini, kalau yang saya rasain ya Leo untuk yang single nih, hatinya berbunga-bunga gitu. Ya cinta baru itu tadi. Cinta baru gitu. Ya happy lah pokoknya gitu. Ya kalau misalkan situasinya positif sih oke ya. Cuman ya tadi saya sudah jelasin ya, hati-hati dengan ilmu gelap itu tadi. Makanya nanti kalau kamu ngerasakan kejanggalan di situ, ketika kamu berhubungan dengan seseorang, ya kamu harus cepat sadar gitu aja sih. Ya itu pesan aku di situ ya. Sesuatu yang harus kamu waspadai itu tentang hal itu aja sih.
Nah, kemudian untuk yang pembahasan selanjutnya adalah di sini, hmm, ini sih ada yang akan nanti makan menjalin cinta atau menjalin hubungan di sini untuk Leo ya. Udahlah, bahagia banget deh, nggak tahu ya, kayak seneng banget, happy banget, kayak nemukan something yang kamu cari gitu dalam diri seseorang ini. Saya nggak tahu siapa dia ya. Cuma nanti ya dirasakan sendiri deh. Ya mungkin saja, semoga ya, semoga ini adalah jawaban dari semesta atas segala doa-doa kamu selama ini. Mungkin ada di antara kamu yang sudah lama banget berdoa minta jodoh, pengen cepet menikah, atau enggak pengen ketemu dengan orang yang tepat, orang yang sefrekuensi gitu. Yang tepat tuh yang sefrekuensi sih menurutku ya. Yang sejalan sama kamu gitu, yang bisa ngertiin kamu dan sebagainya. Kayak gitu. Ya tidak semua dari Leo sih, cuman ya nanti dirasakan sendiri ya. Ya, ya kalau kita sih, kalau saya sendiri udah amin aja yang baik-baik ya. Ya gitu. Nggak tahu sih kalau energi yang enak ini, ya saya sendiri kayak ngerasain, aduh, gimana ya, namanya juga lagi berbunga-bunga ya. Nah, cuma itu tadi, tolong ya, harus ada batasan. Artinya batasan dalam diri kita sendiri nih. Jangan sampai over. Ingat loh, cinta buta itu sangat berbahaya. Ingat yang sudah-sudah, apa yang sudah pernah terjadi di kehidupan pribadi masing-masing, janganlah terus diulangin lagi. Paham ya? Kayak gitu. Oke, kita lanjutin lagi di sini. Untuk kamu yang punya pasangan, ada di sini hubungan yang tidak semua dari Leo, tidak semua dari Leo, ini hanya beberapa saja ya. Ada yang pada akhirnya hubungannya nggak bertahan lama gitu. Untuk kamu yang punya pasangan ya. Tapi ingat, tidak semua dari Leo dan situasinya pun menyesuaikan. Kalau kondisi hubungan kamu baik-baik aja selama ini, udah santai aja, nggak usah pusing gitu loh. Ya, saya nyampaikan ini untuk Leo yang memang situasinya lagi berdebat parah gitu loh. Dan notabene apa yang terjadi ini terulang gitu. Contoh, contoh ya. Hmm, Misalkan nih kamu, pasangan kamu nih dulu pernah selingkuh gitu. Ketahuan, kamu maafin. Ngulang lagi yang kedua kali nih. Terus yang ketiga kali ini udah mulai kayak curiga-curigaan gitu. Ya. Nah, situasi-situasi yang berat dalam permasalahan Leo di sini, ini hubungannya bisa sulit untuk kembali gitu loh. Ya. Dan juga di sini ada di antara Leo itu yang hatinya udah kayak beku banget dengan seseorang. Ya, gitu. Dan seseorang ini masih terus mencoba. Ya, mungkin masalah apa? Pasangan dari Leo ya, yang sudah jadi mantan gitu. Yang mau berusaha untuk kembali, oh ya, sama kamu. Cuman tak kenapa hatimu kayak udah nggak banget deh sama ini orang gitu. Ya, gitu. Oke, selanjutnya adalah di sini, untuk Leo yang punya pasangan ya di sini. Untuk teman-teman yang mungkin sedang bertahan ya dalam hubungan yang dan juga di sini ada situasi yang mungkin membuat kamu akan cukup sulit untuk mengambil keputusan ya. Ada situasi di antara kamu, tidak semua dari Leo ya. Ada yang akan nantinya kayak maju mundur ketika mau ngambil sebuah keputusan di sini. Ya, ya memang secara keadaan sih memang sulit sih ya. Kamu mau pergi, cuman kamu sebenarnya dalam hati terdalam kamu masih sayang, sama-sama sayang sama dia, kadang juga masih mikirin anak di situ gitu. Jadi bingung gitu. Mau pergi salah, nggak pergi salah. Cuman bertahan sifat dia begini, begitu. Ya saranku sih sabar dulu. Ya sabar dulu deh untuk di Januari ini. Kalau misalkan ada nih kamu yang berada di situasi yang kusebutkan ini, ya kalau ada misalkan, terus gimana nih? Coba nanti kamu tenangkan dulu diri kamu ya. Ya saranku bertahan dulu deh untuk Januari ini. Nanti lihat selama kamu proses bertahan itu, apa yang akan kamu rasakan, situasinya, perubahan apa, nanti bisa bisa kelihatan kok di situ. Ya. Nah, bertahan ini bukan cuma diem doang, enggak. Kamu harus bergerak. Kita pakai jalur langit nih. Artinya jalur langit adalah kita minta sama Sang Mencipta, ya.
Ya itu tadi melalui perantara Al-Fatihah itu tadi. Kamu doakan dia, Al-Fatihahin dia. Oke, pasanganmu ini supaya ya harapannya ada hidayah datang, ada hidayah turun biar dia sadar gitu loh, ya. Ya udah dihajar aja sama Al-Fatihah itu. Kemudian kamu berdoalah di situ apa yang kamu ingin doakan, ya. Nanti dilihat nih perubahannya. Itu tadi sebisa mungkin istiqomah lah, kalau bisa diistiqomahin lah di situ, ya. Insya Allah ketemu kok jawabannya. Jadi energi kamu di sini sebenarnya ya itu tadi di awal ya, di awal video saya sebutkan sesulit apapun Leo ini rezekinya itu ada aja. Ingat rezeki itu luas loh ya, bukan cuma duit. Ya udah dari dulu saya terangin nggak harus tentang duit, bisa jadi tentang kebahagiaan, kabar yang baik, ya. Kemudian suatu perubahan dalam sesuatu situasi, banyak sekali kemungkinan. Itu yang disebut dengan rezeki. Rezeki itu luas. Ya, kayak gitu. Di sini juga ada momen untuk Leo yang punya pasangan, ada momen yang membahagiakan ya antara kamu dengan pasangan. Saya nggak tahu ya, mungkin akan ada yang jalan-jalan di sini, harmonis gitu. Dan satu lagi, ini yang semoga aja ya. Satu nih, insya Allah semoga doamu, doa semuanya dijabah oleh semesta ini untuk teman-teman Leo yang udah lama ya memimpikan, merindukan, pengen punya momongan, ya. Insya Allah di Januari ada kabar kehamilan, tapi tidak semua dari Leo. Ya, saya nggak tahu nih energi Leo yang mana yang ketarik ya, karena ini sifatnya general readingannya gitu. Ya saya pribadi hanya bisa mendoakan ya, semoga apa yang kamu rasakan dalam diri kamu ya, doa-doa kamu terijabah deh di Januari. Amin. Ya, amin ya robbal alamin. Kalau nggak Januari, sampai ke pertengahan Februari nih, tunggu aja nanti di situ. Ya, amin. Doanya dikuatin terus ya, jangan menyerah lah pokoknya doa. Ya, insya Allah deh sang pencipta pasti nitipin kok nanti momongan itu. Selama kamu bisa terus yakin gitu, ya. Iya gitu, Leo. Oke, itu yang bisa aku sampaikan ya untuk Leo. Di Januari sebenarnya banyak situasi yang baik ya, situasi yang membahagiakan ya. Cuman itu tadi, bahagia itu setiap orang punya arti yang berbeda-beda, nggak bisa disamaratakan gitu. Ya semoga kehidupanmu di Januari ini ibaratnya waktunya terbebas lah dari segala-segala yang sudah terjadi di November, Desember, ya kan. Kerasa nggak badainya di November, Desember itu, ya kan. Teman-teman mungkin dengerin juga kalau situasinya drop, udah saya emang readingnya tegas banget di situ gitu. Oke. Semoga semuanya yang hadir di sini dalam kondisi baik, sehat selalu, diberikan kelancaran, segala rezekinya, ya segala kebahagiaannya cepat datang, dan semoga ada hidayah yang turun kepada orang-orang yang hatinya masih keras, yang masih dipenuhi kebencian, masih dipenuhi hawa nafsu, yang masih dipenuhi rasa dendam. Ya, semoga hidayah itu turun, ada kesadaran untukmu, terbebaslah dirimu dari segala sesuatu yang buruk itu. Amin ya rabbal alamin. Untuk Leo, terakhir di penghujung video ini, saya mau tegaskan sesuatu. Mau sampai kapan kamu akan dendam dengan seseorang? Ini kalau kamu ngerasain aja ya, kalau nggak ngerasain santai aja. Ya, mau sampai kapan kamu dendam dengan seseorang itu? Mau sampai kapan kamu terus membenci? Keadaan yang sudah terjadi yang membuatmu sakit itu nggak bisa kamu tolak. Itu sudah kehendak semesta ini. Kamu nggak akan bisa menghindari itu. Selama kamu mengikuti rasa sakitmu, akan sengsaralah dirimu. Jika kamu luaskan pikiranmu di situ, kamu akan merasakan di balik rasa sakit peristiwa yang sudah pernah terjadi, ada hikmah, ada ilmu yang sebenarnya turun kepada dirimu. Ya, jangan sampai kebencian, dendam, rasa sakit, kekecewaan membelenggu dirimu sehingga membuat dampak buruk untuk dirimu sendiri. Lepaskanlah itu semua, ikhlaskanlah itu semua, agar hidupmu bisa melambung tinggi
dan mencapai segala kebahagiaan di luar sana. Apabila kamu terus memendam dan terus memegang erat sesuatu yang saya sebutkan tadi, jangan salahkan semesta jika keadaanmu terus mengalami kesulitan dan kesulitan. Masalah dan masalah sering iring berganti, tidak ada habisnya. Ya, itu. Semoga pesan ini bisa kamu renungkan. Ini saya sampaikan untuk diri kamu dan kebaikan kamu sendiri. Oke Lur, itu yang bisa ku bahas untukmu di Januari. Semoga bermanfaat ya. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Bye-bye, Leo.